Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat yang lain. Walaupun kita masih dalam masa pandemi, maka jangan lupa untuk tetap terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap menempuh sebab-sebab yang bisa menghilangkan wabah dan penyakit. Sebab-sebab yang bisa menghilangkan wabah dan penyakit bukan hanya sebab-sebab dari sisi tinjauan kesehatan, ada dari sisi tinjauan agama yang harus kita perhatikan, dan ini pengaruhnya lebih besar daripada sebab-sebab yang berhubungan dengan kesehatan. Di antaranya adalah seorang melakukan penjagaan diri ketika keluar, membaca doa Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Ini jangan dilupakan. Sebagaimana bapak-bapak jika pergi dari rumah lupa pakai masker, balik lagi enggak? Balik lagi. Kalau lupa baca Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu, balik lagi enggak? Lewat, bablas ya. Maka sebab-sebab agama juga harus ditempuh. Karena kita tidak boleh bersandar 100% dengan sebab-sebab kesehatan kemudian melupakan Allah. Salah. Seorang ingin sembuh dari penyakit, minum obat, kemudian dia katakan obat ini manjur, yang menyembuhkan saya obat. Boleh tidak? Tidak boleh. Karena yang menyembuhkan siapa? Allah. Obat itu cuma sebab perantara, tapi tidak boleh kita yakini dia yang menyembuhkan. Maka kaum muslimin, ketika kita menempuh sebab-sebab dari secara tinjauan kesehatan, jangan diyakini inilah satu-satunya yang bisa mengangkat penyakit. Tidak. Yang mengangkat penyakit adalah Allah Subhanahu wa taala.
Kita hanya menempuh sebab secara kesehatan kita lakukan, tapi dengan tetap keyakinan Allah lah yang akan menghilangkan wabah dan musibah. Ya. Termasuk kekurangan tauhid kita kepada Allah kalau kita hanya bersandar pada sebab-sebab dunia, kemudian tidak bersandar kepada Allah. Nah, ini perlu diingatkan terus. Perlu diingatkan terus. Ya. Jangan sampai bersandar dengan sebab-sebab kesehatan tapi lupa sama Allah. Pakai masker, iya. Tapi nutup aurat, tidak. Enggak pakai masker, kena denda. Enggak pakai celana, kena denda enggak? Ya. Nah, ini artinya apa? Yang benar pegang syariat Allah, tutup aurat, pakai jilbab, tetap pakai masker. Jangan hanya mengutamakan sebab-sebab dunia kemudian melupakan Allah. Nah, ini salah. Ya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kita akan membahas sebuah risalah, kitab yang kecil, Kutaib, namanya Kutaib ya. Yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, atau yang lebih dikenal dengan nama Syekh Utsaimin, Syekh Muhammad Al-Utsaimin, dengan judul Hukukun Da'at Ilaiha Al-Fitratu wa qararatha asy-syari'atu. Hukukun, hak-hak, da'at ilaihal fitratu, hak-hak yang diserukan oleh fitrah. Wa qararatha syariah, dan ditetapkan oleh syariah. Dikarang oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Sebelum kita membaca buku ini, maka terlebih dahulu mari kita mengenal penulis buku ini. Karena sebagaimana pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Beliau Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, nama lengkapnya Muhammad bin Saleh bin Muhammad bin Sulaiman bin Abdurrahman bin Utsaimin. Siapa? Muhammad bin Saleh bin Muhammad bin Sulaiman bin Abdurrahman bin Utsaimin. Berapa kakeknya? Nama aslinya Muhammad, bapaknya Soleh, kakeknya Muhammad. Di atas kakeknya berarti buyut, yaitu Sulaiman. Di atas buyut namanya Abdurrahman. Apa sebutan di atas buyut? Hah? Cicit. Cicit mah ke bawah. Cucu cicit. Kalau ke atas? Kakek buyut, di atas buyut bapaknya buyut. Hah? Canggah? Ya nggak tahu lah. Abdurrahman, di atasnya buyut. Bin Utsaimin, di atasnya bapaknya buyut, kakeknya buyut. Beliau dilahirkan pada malam 27 Ramadan pada tahun 1347 Hijriah di kota Unaizah. Beliau dilahirkan pada malam 27 Ramadan
1347 Hijriah. 1347 Hijriah di kota Unaizah, sebuah kota di provinsi Al-Qasim. Sebuah kota di provinsi Al-Qasim atau yang biasa disebut Qasim, kalau tertulisnya Qasim. Kotanya apa? Unaizah. Kota Unaizah, kota yang mendapat julukan Madinatul Ilmi wal Ulama, kotanya ilmu dan ulama. Itu kota Unaizah. Kami tinggal di sana kurang lebih selama 4 tahun. Karena memang para ulama banyak dilahirkan di sana, maka disebut Madinatul Ilmi wal Ulama, kotanya ilmu dan ulama. Beliau ketika sudah lepas dari usia balita, bapaknya yaitu Saleh, bapaknya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, mengarahkan agar Muhammad ini belajar pada kakeknya dari jalur ibu untuk belajar Al-Quran. Sehingga di usia 14 tahun beliau sudah menghafal seluruh Al-Quran. Usia berapa? 14 tahun. Dan memang ini adalah kebiasaan para ulama. Mereka sudah menghafal Quran selesai di usia yang masih muda, yaitu usia 14 tahun sebagaimana Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain. Kemudian dengan arahan petunjuk dari bapaknya juga, maka Muhammad kecil ini diarahkan untuk belajar kepada Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Salah satu bukunya yang kita bahas setiap Ahad kedua ba'da subuh. Ya, di masjid ini kita bahas Ahad kedua buku karangan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau belajar kepada Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ilmu-ilmu agama di masjid yang bernama Al-Jami Al-Kabir. Masjid di kota Unaizah namanya Masjid Jami Kabir. Sekarang namanya sudah berubah, Masjid Jami Ibnu Utsaimin, dan masjidnya sudah indah, bagus. Ya. Dulu di zaman Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di namanya Masjid Jami Kabir. Sekarang sudah berganti menjadi nama Masjid Jami Ibnu Utsaimin. Tapi bangunan yang lama tidak dihancurkan, masih ada. Ya, masih ada. Apa yang beliau pelajari? Beliau mempelajari bersama Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ilmu tafsir, ilmu hadis. Karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin memiliki karangan buku tafsir yang banyak. Ya, tafsir juz amma beliau punya, tafsir juz 29, 28, 27 beliau punya. Tafsir dari depan Al-Baqarah punya, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, itu ada tafsirnya. Kemudian belajar ilmu hadis. Beliau Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin memiliki karangan Mustalahul Hadis. Mustalahul Hadis, ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah hadis. Bahkan saya mendengar Syekh Ali Hasan, murid Syekh Albani, andaikan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin diberikan waktu lebih lama belajar hadis, dia akan lebih pintar dibandingkan ilmu fikihnya. Tapi karena Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin lebih banyak belajar fikih, maka beliau menonjol masalah fikih. Karena cerdas, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin ini cerdas. Kalau dia diberi waktu lebih lama aja belajar hadis, dia akan menjadi ahli hadis. Ya.
Kemudian beliau belajar juga ilmu yang lain seperti tauhid. Dan karangan-karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang tauhid banyak. Beliau memiliki syarah kitab tauhid yang berjudul Al-Qaulul Mufid fi Syarhi Kitab Tauhid. Beliau memiliki syarah akidah wasitiyah dan lain-lain dari kitab akidah yang banyak. Beliau belajar bersama Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ilmu usul, ya, kaidah-kaidah usul fikih, sehingga beliau pun memiliki karangan dalam ilmu usul, ilmu faraid, ilmu nahwu, belajar bersama Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Sehingga tidak heran Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga punya karangan dalam masalah ilmu nahwu, Syarah Al-Jurumiyah. Insyaallah akan kita bahas di Ahsan TV. Penjelasan terhadap kitab Al-Jurumiyah itu yang menjelaskan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Belajar fikih dan lain-lain dari ilmu agama yang sangat banyak bersama Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Boleh dibilang Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di adalah guru yang pertama. Guru pertama beliau dan yang paling banyak memberikan pengaruh kepada Syekh Muhammad Al-Utsaimin. Karena beliau lama. Beliau penduduk asli Unaizah, belajarnya dengan ustadz kampung istilahnya. Ustadz asli Unaizah juga. Sehingga guru pertamanya adalah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kemudian ketika dibuka sekolah resmi di Riyadh, beliau melanjutkan belajar ke Riyadh untuk menempuh jenjang pendidikan formal. Istilah kita SMP sampai SMA, Al-Ma'had Al-Ilmi. Beliau meminta izin kepada Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dan diizinkan untuk berangkat ke Riyadh. Maka menuntut ilmu, saudara-saudaraku, butuh safar, berjalan. Unaizah ke Riyadh perjalanan cukup pendek. Kalau ditempuh dengan mobil pribadi 2,5 jam sampai 3 jam dengan kecepatan 120-140. Ya. Di Saudi biasa 120. Kita bawa 120 di Indonesia deg-degan. Nggak bisa ya. Nah ini bisa 3 jam perjalanan ke Riyadh. Dan beliau belajar di sana di Riyadh sampai selesai jenjang SMA. Di sela-sela belajar di Riyadh, beliau menimba ilmu dengan Syekh Abdul Aziz bin Baz. Siapa? Syekh Abdul Aziz bin Baz, yang lebih dikenal dengan Syekh bin Baz. Belajar bersama Syekh bin Baz Sahih Bukhari. Kemudian kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mempelajari juga belajar ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu akidah dan lain-lain. Di samping itu beliau juga belajar di kota Riyadh dengan Syekh Muhammad Amin Al-Ashinkiti. Syekh Muhammad Al-Amin Ashinkiti, seorang ulama yang ahli dalam bidang tafsir dari Afrika, Shinkiti. Beliau memiliki karangan yang fenomenal, Adwa'ul Bayan fi Tafsiril Quran. Adwa'ul Bayan fi Tafsiril Quran. Dan guru-guru yang lain. Jadi selama belajar di Riyadh ini tidak hanya fokus di pendidikan formal, tapi beliau pun sambil nyambi, menimba ilmu. Itulah para ulama. Mereka semangat dalam menuntut ilmu agama. Ya. Dicari gurunya tidak satu. Tidak hanya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, tidak hanya Syekh bin Baz, tapi cari guru-guru yang lain. Ini memang kebiasaan para ulama menimba ilmu kepada orang-orang yang memang memiliki ilmu yang sangat kuat. Kemudian beliau kembali ke Unaizah dan melanjutkan belajar bersama Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di sambil melanjutkan kuliah
jarak jauh, intisaban. Kuliah di Riyadh jarak jauh. Kalau kita sekarang seperti universitas terbuka. Beliau melanjutkan belajar bersama Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dan menyelesaikan kuliahnya. Berarti beliau memiliki ijazah S1 sarjana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya. Pendidikan resminya beliau selesai sampai S1. Kemudian melanjutkan belajar bersama Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dan akhirnya beliau ditunjuk untuk mengajar di Masjid Jami Al-Kabir. Mengajar di Masjid Jami Al-Kabir. Ketika Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di sudah meninggal dunia, yaitu tahun 1376. Berarti umurnya berapa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin lahirnya 1347. Ditunjuk jadi guru besar 1376. 1347, 1376. Berapa? 29 tahun. Masih muda. 29 tahun sudah menjadi imam khotib Jumat di masjid yang besar, masjid kota istilahnya. Namanya apa kalau di kita? Masjid Agung, Masjid Jami. Menggantikan posisi siapa? Gurunya. Kemudian beliau pertama-tama pembelajaran yang beliau ajarkan di perpustakaan, tidak langsung ke masjidnya, karena beliau kan baru ditunjuk, ya. Tapi berhubung perpustakaan ini sudah tidak muat karena banyaknya murid yang datang, maka barulah beliau buka secara umum di Masjid Jami Al-Kabir. Perpustakaannya masih ada, peninggalan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dan di dalam perpustakaan ini ada manuskrip. Manuskrip itu catatan kuno, ya, tulisan tangan asli para ulama. Yaitu ditempel di dinding-dindingnya, luas perpustakaannya. Karena kita kalau nyari bahan pembelajaran juga ke sana, besar perpustakaannya. Beliau tetap mengajar di Masjid Jami Al-Kabir, ya. Di samping itu beliau pun jika musim haji atau bulan Ramadan mengajar di Masjidil Haram Mekah dan Masjid Nabawi. Jadi beliau apabila datang bulan Ramadan, pelajaran di Masjid Jami Al-Kabir yang sekarang bernama Masjid Jami Ibnu Utsaimin, itu beliau stop. Beliau pindah ngajarnya di mana? Masjidil Haram di Mekah atau di Masjid Nabawi Madinah. Jadi beliau memang ulama yang sangat dikenal dan disegani oleh masyarakat saat itu. Memang dinilai sebagai orang alim, pengganti dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Salah satu keunggulan beliau, beliau memiliki cara mengajar yang hebat, sehingga menarik perhatian orang-orang untuk ikut duduk belajar bersama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya. Beliau banyak terpengaruh dengan gurunya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Bagaimana cara ngajarnya? Beliau cara mengajarnya dengan interaktif, ya, dengan interaktif melontarkan pertanyaan. Apabila sebelum belajar beliau ulang pelajaran sebelumnya, ditanya satu-satu. Nah, ini. Dan itu lebih mengena kepada para murid beliau karena masuk ke dalam hati. Ditanya, harus kuat, harus bisa. Ini ngalah-ngalahin ujian pakai kertas. Tanya langsung. Nah. Dan itu diwariskan ke murid-murid Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tempat di mana kami berguru kepada murid-muridnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memiliki kelebihan dalam cara menyampaikan. Beliau munaqasyah, dialog, ya. Kemudian menyampaikan pelajaran dengan tenang, kata-kata yang jelas. Maka para ulama
pujian terhadap Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, ceramahnya seperti tulisannya. Persis ceramah yang beliau sampaikan seperti dia menulis. Orang ceramah biasanya kan ngomongnya ngalor ngidul. Syekh Muhammad enggak, sebagaikan seperti nulis. Orang kalau nulis artikel itu kan tersusun rapi. Kata-katanya, judul, subbahasan, seperti itulah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin ceramahnya. Maka ketika ceramah beliau dibukukan nggak kesulitan, karena sudah seperti buku, tinggal dicatat ulang lagi, tidak perlu banyak yang diedit. Yaitu kelebihan dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Kemudian peninggalan beliau berdakwah kurang lebih 50 tahun di kota Unaiza, di seluruh penjuru kota Mekah. Ya, pusatnya adalah di Unaiza. Beliau memiliki murid yang sangat banyak, datang dari berbagai macam penjuru. Beliau pun memiliki keistimewaan dalam semangat untuk menulis, semangat dalam mengarang buku. Ini kelebihan beliau. Ya, kalau tidak saya salah ingat, karangan-karangan beliau sudah mencapai ratusan. Kalangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Karena kekuatan ilmunya, kekuatan ilmu yang dimiliki. Kemudian beliau rahimahullah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, di samping memiliki kelebihan dalam ilmu, beliau pun memiliki kelebihan dalam amal. Apa maksudnya? Ilmu dan amal beliau sinkron. Beliau mengajarkan ikhlas, maka beliau adalah orang yang paling ikhlas. Ya. Beliau mengajarkan hidup sederhana, beliau adalah orang yang paling hidup sederhana. Satu ketika Raja Saudi Arabia berkunjung ke rumah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Rajanya mengatakan, rumah ini tidak pantas engkau tempati lagi. Saya akan bangunkan rumah yang lebih mewah, yang lebih bagus, karena ulama besar. Kata Syekh, tidak perlu, bangunkan untuk murid-muridku asrama. Wah, tidak perlu bangun rumah untukku, bangunkan untuk murid-muridku asrama. Ya. Karena yang datang belajar bersama Syekh Utsaimin di Unaiza itu dari berbagai macam penjuru dunia. Dari Indonesia hanya satu orang yang ketemu Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, Ustadz Aris Sugiantoro Sukoharjo di Sukoharjo, Jawa Tengah. Beliau ketemu dengan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Ya. Ustadz Abu Umar Bashir tidak ketemu. Yang lain-lain ada, tapi tidak ketemu dengan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Ya. Bangunkan untuk saya asrama. Dibangunkan sama raja asrama, sehingga murid-murid yang datang dari berbagai macam penjuru untuk belajar bersama Syekh Utsaimin tinggal di asrama, dan asramanya mewah, asramanya bagus. Kami pernah tinggal di asrama itu. Ya, kami pernah tinggal di asrama tersebut, bagus. Sisi yang lain, kehidupan beliau orang yang sangat dermawan. Beliau orang yang sangat apa? Dermawan, dikenal oleh seluruh penduduk Unaiza, baik dia pedagang, baik yang masyarakat Papa, kenal dengan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin karena kedermawanannya. Kemana-mana beliau selalu membawa cek. Membawa apa? Cek. Kalau ada yang minta bantuan, langsung ditulis di ceknya, nilainya sekian. Ya. Kasih. Allahu Akbar, karena dermawannya. Ya, Pak Indra siap nggak? Bawa cek. Cek itu berapa sih? Harus ngisinya 100.000 bisa nggak? Nggak bisa ya? Voucher kalau 100.000. Ini bawa cek. Ya, kasih. Saya mau nikah, kasih. Nah, cerita yang kami dengar, Ustadz Aris Sugiantoro termasuk ketika mau nikah dibiayai oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Dikasih
dicek, ditulis, nah ini buat biaya nikah kamu. Ya, karena muridnya. Ya. Kedermawanannya. Kemudian sikap kesederhanaannya. Beliau dari rumah ke masjid jalan kaki. Jaraknya kurang lebih, karena kami tiap hari melewati rumah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin ke Masjid Jami Ibnu Utsaimin. Itu kurang lebih dari sini ke Nurut Taqwa. Jalan kaki. Ya, kurang lebih. Dan beliau selalu apabila berjalan kaki tidak pernah sendirian. Murid-muridnya sambil bertanya dan mengambil ilmu dari Syekh. Ambil baca kitab, Syekh, wah jelasin. Jadi beliau tidak pernah sendiri, sepi, tidak pernah sepi. Padahal itu jaraknya lumayan. Coba sholat 5 waktu antum bolak-balik ke depan. Sanggup nggak? Syekh jalan kaki, sederhana. Ya, yang menunjukkan beliau fisiknya kuat, makanya diberi umur panjang sampai 70 lebih beliau baru meninggal dunia. 70 lebih, ya. Karena memang biasa jalan kaki. Ini kesederhanaan beliau dari sisi ilmu dan amalnya, maka Allah angkat derajatnya. Dan pemerintahan Arab Saudi pun memberikan sebuah penghargaan, Malik Faisal, sebuah penghargaan tertinggi kepada orang yang memiliki jasa dalam Islam. Beliau mengajar, beliau menulis, ya, punya karya tulis yang banyak, kemudian membimbing masyarakat sampai terkenal seantero dunia. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin termasuk ulama yang ilmunya dalam, berpegang dengan dalil, mengikuti dalil, berpegang dengan kaidah-kaidah yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan memiliki kekuatan dalam ilmu bahasa, memiliki kekuatan dalam ilmu bahasa Arab. Ya. Beliau memiliki kitab Syarah Ilmu Balaghah, penjelasan ilmu balaghah, tata bahasa yang sangat sulit, sebuah ilmu untuk memahami syair bait bahasa Arab. Itu ilmu balaghah. Ini ilmu yang susah. Saya sendiri kurang mampu kalau ilmu balaghah, ya, susah ilmu balaghah itu. Kemudian cerita-cerita tentang beliau yang menunjukkan bagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin seorang ulama yang rabbani, seorang ulama yang memang diakui dunia, ya. Banyak sekali cerita-cerita dari sisi sosialnya. Di antaranya satu ketika musim haji, beliau naik taksi. Ketika sudah naik taksi ditanya sama supir taksinya, kamu dari mana? Saya dari Unaizah Qasim. Siapa nama kamu? Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Hah? Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin? La, katanya. Bukan, bercanda kali kamu. Saya Syekh bin Bas, katanya. Ya. Jadi supirnya itu nggak percaya bahwa yang di sampingnya Syekh Utsaimin, maka dia bilang saya Syekh bin Bas. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, Syekh bin Bas buta, kenapa kamu nyupir? Gurunya kan, Syekh bin Bas gurunya Syekh Utsaimin, dia tahu Syekh bin Bas buta, loh kok kamu nyupir? Iya ya, betul kamu Syekh Utsaimin? Iya saya Syekh Utsaimin. Oh, gembiranya bukan main sopir taksi ini. Cerita yang lain tentang beliau, ketika berkendaraan naik mobil, beliau disupiri oleh supirnya dan supirnya ini ngebut. Di Arab Saudi apabila kecepatannya sudah melampaui batas yang ditentukan, maka akan ada kamera-kamera yang menangkap, akan terkena denda. Akhirnya supirnya ini disetop polisi. Dikejar, disetop polisi. Kata Syekh, berhenti akhirnya. Kena denda. Kata Syekh berkata kepada sopirnya, kita bayar setengah-setengah. Kamu setengah, saya setengah. Kenapa? Kamu ngebut dan saya tidak mengingatkan. Nah, kamu kan yang ngebut, supirnya. Saya tidak ngingetin, saya salah, kamu juga salah. Kita bayar dendanya setengah-setengah ya. Patungan. Ya, ini bagaimana akhlak beliau yang sangat
mulia. Kemudian beliau bersama para muridnya, beliau diceritakan memiliki akhlak yang agung bersama murid. Beliau tidak sungkan-sungkan bergabung dengan murid-muridnya dalam acara-acara yang sifatnya bukan ilmu, acara kumpul-kumpul ya. Di sana di Saudi Arabia, apabila musim-musim tertentu, terutama musim dingin, sering mengadakan perkumpulan yang disebut di tempat al-istirahah. Kalau kita bahasanya villa, sana bakar-bakar, main bola dan lain-lain. Dan Syekh Utsaimin ikut datang, melihat, menyaksikan murid-muridnya main bola, ya. Kemudian ada kejadian yang di luar persangkaan manusia. Beliau kena sentran sepakan bola. Murid-muridnya sudah ketakutan, Syekh ulama kena sepakan bola. Tapi bukannya marah, beliau malah bilang gol katanya. Ya, ini menunjukkan betapa mulianya akhlak beliau bersama murid-murid. Kemudian kebiasaan beliau sebelum mengajar, kalau di kita di Masjid Jami Ibnu Utsaimin itu tempat imamnya, ya, di belakangnya itu ada pintu. Sebelum imam datang, imam tuh sudah di belakang pintu. Nanti begitu qomat baru keluar dari pintu itu. Nah, Syekh kalau habis ngimamin sebelum ngajar ke balik pintu, ngapain? Sholat sunnah. Habis sholat sunnah, beliau menggerakkan badan seperti olahraga. Dan satu hari kedapatan dilihat muridnya, Syekh, apa yang kamu lakukan? Ya saya begini, olahraga. Buat apa? Biar nggak ngantuk ngajarnya. Allahu Akbar. Ya, nah seperti itu. Ini akhlak dari seorang ulama yang mulia, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Keturunan beliau memiliki 5 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Jadi berapa? 8. Anak antum berapa? 3, 2, kalah. Ulama aja 8, masa antum cuma 2? Tambah lagi, apalagi corona kan? Iya. Di rumah aja kan? Anaknya berapa? 8. Anak laki-lakinya Abdullah. Anak pertama siapa? Abdullah. Abdullah sekarang menjadi pimpinan Yayasan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Nah, kita ketemu dengan mereka karena kita sering ke yayasan ini. Ya, karena kita murid-murid yang belajar di sana. Abdullah namanya, pimpinan yayasan. Yang kedua Abdurrahman bin Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Abdurrahman posisinya sebagai bendahara yayasan. Ya. Kemudian Ibrahim, Abdul Aziz dan Abdurrahim. Untuk ketiganya ini kami tidak tahu posisinya di mana di yayasan, tapi ada memang anak-anaknya kumpul. Adapun 3 anak perempuannya kami tidak tahu namanya. Ya, dan di buku-buku cerita tentang Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pun tidak disebutkan nama 3 anak perempuannya. 3 anak perempuan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, 2 orang dinikahi oleh guru-guru kami, guru-guru saya, yang menjadi menantunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang pertama dinikahi oleh murid Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang sekaligus guru saya, yaitu Syekh Khalid Al-Muslih, Dr. Khalid Muslih dari Jeddah. Khalid Muslih ini perawakannya tinggi, ganteng, paling ganteng, menantu paling ganteng. Antum lihat di YouTube Khalid Muslih, ganteng orangnya. Yaitu guru kita. Ceritanya dulu ketika belajar dengan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin masih kuliah, beliau memberanikan diri bilang ke Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh, saya pengen nikah dengan putri Syekh. Berani dia. Ya. Kata Syekh apa? Baik, tunggu dulu, ya. Tunggu dulu. Ternyata lama tidak ada kabar dari Syekh. Sampai Syekh Khalid Muslih ini merasa, oh mungkin lamaran saya ditolak.
Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin lama tidak ngasih kabar, ternyata dia meneliti siapa ini Khalid Muslih ini. Diteliti betul-betul dia dari mana, keluarganya gimana, kemudian kemampuan ilmunya bagaimana, diteliti betul. Sampai Syekh Khalid Muslih sudah lupa, ditelepon sama Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Kamu datang sekarang. Ada apa Syekh? Loh, bukannya kamu yang nemuin saya mau menikahi putri saya? Wah, baru ingat. Ya, itu sejarah cerita Syekh Khalid Muslih menjadi menantu beliau. Yang kedua menantu beliau adalah Sami bin Muhammad As-Sughair. Ini guru kami, Sami bin Muhammad As-Sughair. Ini menantu kedua yang menikahi putri dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya. Kedua menantu ini hidupnya, tempat tinggalnya di kota Unaizah. Ya. Dan mereka menjadi penerus Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Jadi Syekh Utsaimin itu sebelum meninggal, beliau lihat di antara sekian banyak muridnya dipilih 3 orang yang diberi wasiat. Dites satu-satu, suruh maju. Beliau ngelihat siapa yang menonjol, kemudian dites. Dites suruh maju ke depan ngisi ngaji kitab di depan murid-murid yang banyak. Tes satu-satu. Beliau ingin ngelihat siapa yang akan meneruskan saya di masjid ini. Akhirnya terpilihlah 3 orang. 2 diantaranya menantu beliaunya sendiri. Kemudian yang ketiga guru kami Syekh Abdurrahman Ad-Dahash, Dr. Abdurrahman Ad-Dahash. Ini bukan menantu tapi murid terbaik dalam bidang ilmu tafsir dan nahwu. Syekh Abdurrahman Ad-Dahash. Kemudian wafatnya beliau meninggal di kota Jeddah pada malam Kamis menjelang maghrib, berarti hari Rabu malam Kamis menjelang maghrib pada tanggal 15 Syawal 1421 Hijriah. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin meninggal pada hari Rabu malam Kamis menjelang maghrib tanggal 15 Syawal 1421 Hijriah. Berapa usianya? Dari tanggal lahir yang kami sebutkan, dari tahunnya. 1347. 1421 dikurangi 1347. 74 tahun. Usia yang sudah cukup ya, sudah cukup tua, sudah cukup sepuh. Ketika masa-masa sakitnya, beliau diberangkatkan ke Amerika untuk pengobatan atas biaya negara Arab Saudi. Guru kami Syekh Muhammad Sami As-Sughair menceritakan, saya termasuk yang mendampingi mertua saya, Syekh Sami bin Muhammad As-Sughair. Ketika di Amerika, beliau menunjukkan akhlak yang mulia kepada non-muslim. Satu ketika kami berjalan ya di sebuah jalan, berjumpa dengan seorang wanita tidak pakai jilbab bawa anjing. Kemudian Syekh menyapa dengan bahasa Inggris, selamat pagi. Apa bahasa Inggrisnya selamat pagi? I love you. Enggak. Good. Nah, ini cerita dari menantunya langsung, murid Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Yang itu diceritakan kepada kita di tengah-tengah pelajaran. Ya. Adapun cerita ketika beliau di Amerika, Syekh Utsaimin akan diberikan pengobatan kimia yang membuat rambut dan jenggotnya rontok, sehingga beliau menolak pengobatan ini dengan alasan saya tidak mau berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak pakai jenggot. Ini cerita dusta, bukan cerita yang benar.
berdasarkan keterangan dari guru kami. Jadi tidak ada ceritanya Syekh ditawari pengobatan kimia, kemudian beliau menolak dengan alasan nanti jenggot saya habis, rambut saya rontok. Tidak, ini cerita yang salah. Walaupun disebarkan katanya begitu. Ini ceritanya tidak benar dan dikuatkan lagi dengan putra beliau yang mendampingi. Putra pertama Abdullah, ketua yayasan. Ya, ketua yayasannya, tidak, itu nggak benar. Saya ikut pengobatan ke Amerika bersama bapak saya, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan mereka masih hidup sekarang, putranya, menantunya. Ya. Jadi cerita-cerita itu harus diambil dari orang-orang yang memang terpercaya, di antaranya muridnya, anaknya, nah, seperti itu. Ya. Dan beliau ketika sudah pengobatan di Amerika, kondisinya membaik tapi sakit lagi. Dalam keadaan sakit tetap memberikan pelajaran di Masjidil Haram di Mekah, karena beliau meninggal bulan Syawal, bulan Ramadan masih mengisi kajian sambil berbaring di atas kasur. Jadi menyampaikan fatwa itu sambil berbaring di atas kasur, megang mic, jawab pertanyaan. Jadi seluruh hidupnya beliau untuk ilmu, untuk menyampaikan fatwa, menyampaikan ilmu, menulis, ya, mengajar, semuanya untuk ilmu. Sampai di akhir kehidupannya beliau masih memberikan pelajaran walaupun dalam kondisi sakit bulan Ramadan. Beliau meninggalnya Syawal. Sampai dokter-dokter itu terheran-heran. Ini dalam kondisi seperti ini masih bisa, dan jawabannya itu betul, nggak ngawur. Nyebutin ayat Qur'annya itu kuat, tidak salah. Hadisnya kuat. Nah ini kebenaran sabda Nabi SAW, ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Kalau kita menjaga agama Allah, menjaga Quran, menjaga hadis, Allah akan menjaga sampai tua. Sekarang siapa yang punya orang tua umurnya 70 tahun ingatannya masih kuat? Jarang kan? Jarang. Ini syekh, ulama, usianya 74 masih bisa menghadirkan ayat Quran, masih bisa menghadirkan hadis Nabi, berfatwa di Masjidil Haram Mekah, masjid yang dihadiri seluruh penjuru dunia. Kalau salah sekali fatwa yang tersesat berapa ribu orang. Tapi beliau tetap, ya, nanti selesai pulang lagi ke rumah sakit. Besok subuh, habis sholat subuh ada lagi ceramah, dibawa lagi kasurnya, dorong ke Masjidil Haram, menyampaikan pelajaran. Allahu Akbar. Ya. Ini ulama yang Rabbani, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang namanya sangat terkenal di seluruh dunia. Alhamdulillah kami diberikan kesempatan untuk bisa belajar di tempat sana bersama murid-murid beliau, menantu-menantu beliau, dan memang sangat terasa perbedaan pembelajaran saat di sana. Ya, sangat terasa perbedaannya. Saya di pesantren 7 tahun di Gresik. Di pesantren merasa paling pinter. Oh, bisa gampang. Begitu sampai sana merasa paling bodoh, paling nggak tahu apa-apa karena susah pelajarannya dan banyak saingannya dari berbagai macam negara, bukan hanya Indonesia. Kalau di pesantren saingannya dari daerah Indonesia, tapi kalau sudah di sana saingannya apa? Negara-negara sekitar Arab, Mesir, sampai ada Libya dan lain-lain, Sudan, ya. Ini memang terasa. Maka bagi bapak-bapak yang punya anak laki-laki, sekolahkan yang tinggi, suruh dia keluar, jangan di Telaga Murni, ya, suruh jalan. Karena dengan safar itu akan menambah pengalaman, menambah ilmu. Makanya para ulama itu kebiasaannya pergi dari daerahnya. Imam Bukhari gurunya sampai 1000 demi mengumpulkan hadis yang paling sahih. Setelah Quran itu kitab Sahih Bukhari. Beliau mengumpulkan satu buku ini tidak sembarangan, 1000 guru beliau cari. Ya, makanya punya anak laki-laki suruh dia belajar. Ya, jangan di rumah aja, suruh belajar.
belajar yang kuat, cari ilmu, cari pengalaman, karena memang penting, pengalaman itu penting, pengalaman hidup, pengalaman tinggal di negeri orang, pengalaman susah di negeri orang, ya kita rasakan bagaimana pahitnya belajar di sana, ya. Nah ini, saya punya pengalaman yang masih terkiang-kiang sampai sekarang, susahnya hidup di kota Unaizah. Saat pertama kali tiba di kota Unaizah tahun 2006. Saat itu ketika kita baru datang, namanya baru datang, bekal itu dari sini sudah pas-pasan. Sampai sana sudah nggak punya duit. Murid-murid yang lama dapat gaji sekitar 500 real. 500 real itu berarti sekarang berapa? 2 jutaan ya. 2 jutaan. Tapi murid yang baru datang belum dapat jatah. Karena belum apa? Didata, belum terdata. Akhirnya karena dari Indonesia bekal sudah habis, ya kemudian belum didata, belum dapat jatah gaji dari Yayasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sampai berapa bulan? 6 bulan. Ya, ini pengalaman yang tidak terlupakan. Akhirnya kita makan mencari bekas-bekas makanan di pasar. Kol-kol yang dibuang, tomat-tomat yang sudah terinjak, kita kumpulkan, kita cuci, kita masak. Allah. Ini pengalaman yang sangat membekas dalam diri saya sampai hari ini. Bagaimana 6 bulan tidak mempunyai bekal sama sekali, mengandalkan itu saja. Rambut saya, kalau antum mau tahu segini, saya nggak punya uang untuk motong rambut. Gosok gigi nggak punya untuk sekedar gosok gigi. 6 bulan bisa dibayangkan. Sedihnya bagaimana kepahitan belajar akan membuahkan hasil yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Maka kaum muslimin, ya kalau kita sekarang merasa sudah tua, tinggal anak kita yang laki-laki, suruh belajar dia, suruh cari pengalaman, karena pengalaman hidup ini sangat berharga. Ya. Bagaimana 6 bulan kita seperti itu terus ya. Teman-teman juga tidak bisa bantu dengan gaji yang murid-murid sesama Indonesia itu tidak ada yang dapat sama sekali. Ya kita harus kerja keras di sana. Padahal harus tetap belajar, harus tetap makan, ya harus tetap menyambung hidup ya sampai akhirnya pertolongan Allah datang saat bulan ke-6. Saat bulan ke-6 ada orang Saudi yang mengetahui kondisi kita. Kemudian akhirnya dia memberi bantuan dan kita semuanya sebagai bentuk syukur kita berangkat umroh sekarang. Karena dikasihnya besar, satu orang dikasih 1.000 real, 4 jutaan. Begitu tahu kondisi kita 6 bulan tidak memiliki bekal apa-apa di sana. Ya, akhirnya kita berangkat umroh sama-sama sebagai bentuk syukur karena diberikan jalan keluar. Inna ma'al usri yusra, sungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Baik, ini biografi ringkas tentang guru dari guru kami yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang karya-karyanya sangat banyak sekali dan alhamdulillah sebagian besar buku-buku karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kami memilikinya ya, paling banyak bahkan karena yang belajar di sana itu gratis dapat buku-buku beliau. Buku yang ada di hadapan kita Hukukun da'at ilaiha al-fitrah. Kita baca terlebih dahulu mukaddimahnya. Silakan Ahi Yais, tafadhal ikra. Ikra thumma tarjim. Baca kemudian terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma gfir li ustadina walana wal jamil muslimina wal muslimat. Qala al-mu'alifu rahimallahu ta'ala hukukun da'at ilaiha al-fitratu wa qararatha asy-syari'atu. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu anna la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi
wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama tasliman. Amma ba'du. Fa inna min mahasini syari'atillahi ta'ala fa inna min mahasini syari'atillahi ta'ala mura'atul adli wa ita'u kulli dhi haqq fa inna min mahasini syari'atillahi ta'ala mura'atul adli wa ita'a kulli dhi haqqi haqqahu min ghairi guluwin wala taqsirin. Terjemahkan dulu. Dan sesudahnya bahwasannya termasuk kebaik-baikan syariat Allah Ta'ala adalah memelihara keadilan dan memberikan hak kepada haknya tanpa berlebihan dan kurang. Baik. Penulis rahimahullah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin membuka bukunya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha penyayang lagi maha pengasih. Beliau membuka buku ini dengan bismillah karena meneladani Al-Quran. Al-Quran diawali dengan bismillah. Kalau kita buka lembaran Quran, surat pertama adalah surat Al-Fatihah, diawali dengan bismillah. Yang kedua, karena mencontoh Nabi Muhammad SAW, yang beliau apabila menulis surat maka mengawali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad kepada Raja Persia dan seterusnya. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin membuka bukunya pun dengan bismillah, untuk mencontoh Quran, untuk mencontoh Nabi SAW, juga mengharapkan keberkahan. Dengan memulai sesuatu membaca bismillah, termasuk dalam mengarang menulis buku, maka akan membawa keberkahan. Jadi buku yang ada di hadapan kita ini tulisan asli beliau. Karena tidak semua buku beliau itu dari tulisan tangan, tidak. Ada yang diambil dari ceramah, dibukukan. Ya. Ada yang memang beliau ngarang, nulis pakai tangan, kemudian dicetak, dijadikan buku. Dan ini termasuk yang ditulis. Yang masuk yang ditulis. Karena salah satu proyek Yayasan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengeluarkan semua peninggalan ilmu dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, baik ceramahnya, ya baik tulisannya itu dikeluarkan. Yang ceramah dibukukan. Jadi caranya bagaimana? Ceramah beliau dibagi ke murid-muridnya untuk menyalin dalam bentuk kaset. Dan kita termasuk dulu mendapat proyek ini. Murid-muridnya dikasih 1 kaset atau 2 kaset, kamu salin. Jadi dari suara jadi ketulisan. Kita dengerin, dipause, tulis. Nanti sudah selesai serahkan ke yayasan, yayasan akan mengedit. Itu cara ceramah jadi buku. Nah ini yang beliau tulis, yang kita bahas. Sehingga keberkahan yang beliau harapkan sampai kepada kita. Buku ini dicetak pertama kali tahun 1424. Sekarang 1442. Sudah berapa tahun? 20 tahun ya? 1442 diambil 24, 18 tahun sampai ke Cikarang. Ya, 18 tahun sampai ke Cikarang. Ini keberkahan dari ilmu beliau. Beliau kemudian membuka dengan khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Kita memujinya dan memohon pertolongan kepadanya dan meminta ampun kepadanya. Wa natubu ilaih, dan kita bertobat kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari kejelekan amal-amal kita. May yahdihillahu fala mudhillalah,
Barang siapa yang Allah berikan hidayah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku bersaksi bahwasanya sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah saja. Tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sallallahu alaihi. Semoga Allah bersalawat kepadanya. Wa ala alihi, dan juga kepada keluarganya. Wa ashabihi, dan kepada kerabatnya. Wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama taslima, dan kepada orang-orang yang mengikutinya dengan baik, dengan keselamatan. Amma ba'du, adapun setelah itu, fa inna min mahasini syariatillahi ta'ala mura'atal adli wa i'ta'a kulli dhi haqqin haqqahu min ghairi guluwin wala taksirin. Sesungguhnya termasuk kebagusan syariat Allah adalah menjaga keadilan dan memberikan setiap yang memiliki hak-haknya. Ini termasuk keindahan syariat Allah, menjaga keadilan dan memberikan setiap yang punya hak-haknya. Min ghairi guluwin wala taksirin, tanpa berlebihan dan tanpa meremehkan. Saudara-saudaraku, agama Islam adalah agama yang dibangun dengan keadilan, bukan dibangun di atas kezoliman. Adil maknanya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil maknanya memberikan orang yang punya hak-haknya. Istri punya hak, kita berikan haknya. Anak punya hak, kita berikan haknya. Pegawai punya hak, kita berikan haknya. Itu diperintahkan oleh Islam. Ini termasuk keindahan Islam. Tanpa berlebihan dan tanpa meremehkan. Istri punya hak. Apa hak istri? Mendapatkan nafkah. Tidak berlebihan, tidak pula meremehkan. Ya, memberikan nafkah, diremehkan, kadang ngasih, kadang enggak. Ini namanya apa? Meremehkan. Tidak boleh. Nanti akan kita bahas. Ya. Faqad amarallahu bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Sungguh Allah memerintahkan agar kita berbuat adil, berbuat baik, dan memberikan kepada dzil qurba, kerabat-kerabat dekat. Wa bil adli bu'itsatir rusul. Dengan keadilan diutuslah para rasul. Wa unzilatil kutub. Diturunkanlah kitab-kitab. Wa qamat umurud dunya wal akhirah. Dan tegaklah perkara dunia dan akhirat. Dengan apa? Dengan keadilan. Jadi kalau adil, urusan dunia tegak, lancar. Urusan akhirat juga akan tegak. Dengan apa? Dengan keadilan. Dengan keadilan Allah mengutus para rasul. Orang yang taat mendapatkan surga. Yang tidak taat kepada rasul disiksa dengan azab. Ini keadilan. Ya. Allah tidak mungkin berbuat zolim. Orang kalau nggak salah disiksa. Zolim tidak? Zolim. Ya. Ketika umat manusia tidak ada dosa, tiba-tiba disiksa. Zolim. Tapi Islam dibangun di atas keadilan. Maka para rasul yang diutus dalam rangka menegakkan keadilan. Diturunkanlah kitab-kitab. Dengan keadilan diturunkan Al-Quran, diturunkan Injil, diturunkan Taurat. Karena di dalam kitab-kitab itu ada penjelasan. Kalian diperintahkan untuk berbuat adil, jangan berbuat zolim. Ya. Dengan keadilan inilah diturunkan Al-Quran sebagai pembimbing.
petunjuk manusia agar manusia bisa berjalan dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Baik, sampai sini kita sambung insyaallah di bulan yang akan datang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.